Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Baik. Alhamdulillah ya. Kalau kabar baik, alhamdulillah. Kemudian sebelum proses belajar dan mengajar, coba kita sama-sama membacakan doa sebelum kita belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah ya. Coba mana ketua kelasnya memimpinkan doa. Alhamdulillah ya, kita sudah membacakan doa. Kemudian sebelum proses belajar dan mengajar, coba kalian rapikan dulu pakaiannya ya. Coba yang laki-laki semuanya masih maju ke dalam, ataupun yang lain begitu juga. Tadi ada piket, ada kan? Masih ada sampah di dalam ruangan. Coba cuci sampah ya. Coba yang perempuan sudah bersih? Sudah. Sekarang Ibu mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa hadir semua? Siapa saja yang tidak hadir? Imam Jasmi. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Kalau Jasmi apa? Izin. Cuma 2 orang ya. Yang lain? Hadir semua. Alhamdulillah. Jadi pertemuan hari ini kita belajar mengenai dengan respon bangsa Indonesia terhadap respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan mengenai dengan respon pendudukan Jepang, respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang, ya. Kemudian kita sedikit mengulangi materi minggu yang lalu mengenai dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Masih ingat mengenai dengan pendudukan Jepang di Indonesia? Masih ingat? Masih? Yang lain bagaimana? Masih. Kalau masih ingat, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Apa tujuannya?
Kalau masih ingat. Apa tujuan Jepang menduduki Indonesia? Coba. Tujuan Jepang menduduki Indonesia adalah sebuah menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, ya, gunanya untuk mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya mengenai dengan respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Pernah kalian dengar mengenai dengan respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang? Pernah. Malah kalian ada kan baca-baca buku? Ada. Bagaimana sistem masa pendudukan Jepang di Indonesia? Menggunakan sistem pemerintahan militer sehingga yang berkuasa adalah panglima tentara. Ya, bagus. Kemudian berapa tahun? Berapa tahun Jepang menjajahi Indonesia? Siapa bisa? Jepang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun, tepatnya sejak tahun 1942 sampai dengan 1945. Ya, berarti Jepang menjajahi Indonesia 3 tahun setengah, ya kan? 3 tahun setengah. Dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1000. Ya. Ini pokok bahasan kita hari ini mengenai dengan respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Kemudian ada tujuannya. Setelah kegiatan pembelajaran dua ini diharapkan kalian mampu menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang secara kritis dan melakukan penalaran bagaimana respon bangsa Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Di situ ada aspek penilaian, ya. Ada berapa aspek penilaian? Ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, Penilaian keterampilan. ada keterampilan, ya. Kalau penilaian sikap mengenai dengan observasi, ya, pengamatan. Dan yang kedua, penilaian pengetahuan. Di situ ada tes tertulis. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan, unjuk kerja. Nanti kalian ada mengerjakan LKPD, ya. Di situ nanti ada ibu menilai kalian saat kerja kelompok. Kemudian di sini ada sebuah video mengenai dengan respon, ya, bangsa Indonesia terhadap Jepang. Coba kita sama-sama menyimak dengan video ini. Profesor Jepang, Respon Bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang.
Indonesia masih menjadi loh. Tetapi pada saat itu, Belanda memilih untuk menghapuskan objek-objek Jepang. Hal ini dimaksudkan agar Jepang kesulitan mengambil alih Indonesia. Jepang berhasil merebut Indonesia dari Belanda. Jepang terpaksa harus memperbaiki sarana-sarana yang rusak lagi. Sarana-sarana itu meliputi transportasi, telekomunikasi, dan pelayanan publik. Bukan hanya sekedar itu, Jepang pun merubah sistem pemerintahan Indonesia ke arah sistem pemerintahan militer. Selain itu, Jepang juga melakukan beberapa penindasan kepada rakyat Indonesia. Dan pada saat itu rakyat Indonesia begitu menderita. Lantas, apa saja ya bentuk penindasan yang dilakukan oleh Jepang? Mari kita bahas satu persatu. Penindasan pertama yang dilakukan oleh Jepang yaitu membuat ekonomi perang. Pada masa pembentukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang menerapkan sistem ekonomi yang disebut dengan ekonomi perang. Ekonomi perang dapat diartikan bahwa segala kegiatan ekonomi dilakukan untuk kepentingan perang. Pelaksanaan sistem ekonomi perang ini dikeluarkan Undang-Undang Nomor 322 tahun 1942 yang menyatakan bahwa Gunseikan atau kepala militer langsung mengawasi perkebunan kopi, hina, karet, dan teh. Untuk menunjukkan tugas Gunseikan dalam mengawasi perkebunan, Jepang membentuk badan yang bernama Saini Kikyo Kadogoda atau disingkat dengan singkatan SKKK. SKKK juga bertugas sebagai pelaksana pemilihan dan penentuan harga jual hasil perkebunan. Dampak dari kebijakan tersebut adalah kemunduran pada sektor perkebunan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan kerjasama dengan negara-negara di Eropa. Oleh karena itu, tanaman perkebunan seperti kopi, tembakau, dan teh tidak lagi dikembangkan. Rakyat diminta untuk menghancurkan tanaman kopi dan teh. Para kalangan dipaksa untuk bekerja dengan kembali. Hanya Jepang yang bisa mengatur produksi, pengutan, penyaluran, dan penetapan harga tadi. Para petani harus menjual sesuai kuota dan harga yang ditentukan. Petani berhak mengambil 40% atas keseluruhan hasil padi. Sementara 30% disetor pada pemerintahan melalui pengiriman niaga menuju Jepang. Sisa 30% untuk persiapan publik dan disetor ke lumbung desa. Rakyat pun menderita akibat barang ini. Akibat lainnya, hutan-hutan rusak akibat pembangunan wilayah. Kerusakan lingkungan ini sampai menyebabkan erosi dan banjir. Penindasan yang kedua yang dilakukan oleh Jepang yaitu pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Latihan militer yang dilaksanakan oleh pemuda Indonesia merupakan ciri khas pendidikan pada masa pemerintahan Jepang. Latihan bersekali dilakukan setiap pagi hari menjelang aktivitas belajar. Pada masa pemerintahan Jepang, pendidikan Indonesia jauh lebih buruk. Jumlah sekolah pun terus berkurang dan banyaknya guru yang dipekerjakan di kantor pemerintahan. Akibatnya, jumlah murid merosot dan tingkat mutu murid bertambah. Kemudian penindasan yang terakhir yaitu Jepang mengerahkan tenaga kerja paksa atau yang disebut dengan Romusa. Pengerahan Romusa terjadi pada tahun 1942 hingga 1945. Romusa ini sama dengan kerja rodi. Sama-sama membuat rakyat menjadi sengsara dan banyak jatuh korban jiwa. Tenaga kerja Romusa diambil oleh penduduk Indonesia dan disebar ke berbagai wilayah. Peraturan mengenai Romusa ini dikeluarkan oleh Naimobu atau Departemen Urusan Umum. Naimobu menetapkan Romusa harus berusia 16 sampai 45 tahun. Tenaga Romusa ini pada umumnya adalah para petani yang berasal dari desa. Dengan banyaknya petani yang menjadi tenaga Romusa, maka perekonomian desa pun menjadi terganggu. Romusa diberlakukan sangat buruk oleh Jepang untuk menghapus ketakutan penduduk. Sejak 1943, Jepang melancarkan kampanyenya. Dalam kampanye tersebut, Jepang memberikan julukan bagi para tenaga Romusa yaitu prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Julukan tersebut menamakan Romusa sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas suci mengenai perang Asia Tenggara. Itu tadi merupakan 3 penindasan yang dilakukan oleh bangsa Jepang terhadap bangsa Indonesia. Lantas, apakah masyarakat Indonesia hanya berdiam diri saja dan pasrah dengan keadaan yang ada? Tentu saja tidak, anak-anak. Rakyat kemudian merespon tindakan Jepang dengan melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia
kemudian membentuk beberapa organisasi. Perjuangan pada organisasi ini merupakan jalan damai yang ditempuh untuk menghindari korban jiwa. Beberapa tokoh yang berjuang secara kooperatif yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Mustafa Kamal, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara yang bergabung dalam organisasi yaitu Putar. Perlawanan yang kedua yaitu perlawanan bawah tanah. Perlawanan bawah tanah atau gerakan bawah tanah merupakan gerakan perlawanan non-kooperatif yang dilakukan secara diam-diam. Bentuk perlawanan ini banyak dilakukan oleh kelompok pemuda yang menginginkan kemerdekaan tanpa kerjasama dengan Jepang. Kemudian, selain menyerang kooperatif dan rahasia, rakyat Indonesia juga melakukan perlawanan secara terang-terangan dan bersenjata. Perjuangan fisik ini banyak terjadi di daerah dan dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Beberapa perlawanan tersebut yaitu perlawanan pada rakyat Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai Jepang. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan semena-mena dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk mengikuti tenaga kerja yang rusak. Kemudian, adanya budaya sekre yang tidak sesuai dengan budaya Islam. Sampai akhirnya pada tanggal 10 November 1942 terjadi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap pemerintahan Jepang. Perlawanan ini dilakukan oleh Tunku Abdul Jalil. Pada tanggal 1944, untuk menghadapi perlawanan tersebut, pemerintah Jepang mengancam akan membunuh para keluarga berjuang jika tidak bersedia menyerahkan diri. Akibat ancaman tersebut, sebagian pasukan pejuang menyerahkan diri kepada pasukan Jepang. Perlawanan berikutnya yaitu perlawanan rakyat Singapura yang berawal dari semuanya. Budaya sekre yang diterapkan pemerintah Jepang juga mendapatkan tantangan dari rakyat Jawa Barat. Salah satunya adalah rakyat Singapura. Di wilayah ini, perlawanan dipimpin oleh Kiai Haji Mustafa. Menurutnya, bahwa sekre dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam perlawanan rakyat Singapura, Jepang menggunakan cara kekerasan, sehingga pada tanggal 26 Februari 1944 terjadi pertempuran sengit antara rakyat dan pasukan Jepang. Meskipun berbagai upaya perlawanan dilakukan, Kiai Haji Mustafa pun berhasil ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya, kemudian dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati. Perlawanan yang berikutnya yaitu perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang dilatar belakangi oleh penolakan terhadap kewajibannya dalam ditetapkan sebagai hasil bagi dan pelaksanaan Ramusa. Untuk menghadapi rakyat Indramayu, pasukan Jepang sengaja bertindak kejam terhadap rakyat di kedua wilayah, yaitu di Lombok dan Sindang. Tindakan kejam Jepang bertujuan agar daerah lain tidak ikut melaksanakan perlawanan. Dan yang terakhir yaitu perlawanan peta di Blitar. Perlawanan di kalangan mengajar peta terjadi karena permasalahan ekonomi, rendahnya status perwira peta, dan perkara Ramusa. Para tentara peta meyakini bahwa keberadaan Jepang hanya semakin menyengsarakan mereka. Oleh karena itu, terjadi perlawanan terhadap Jepang oleh tentara peta di Blitar, yang dikenal dengan nama Pemberontakan Tentara Peta Blitar. Pemberontakan yang dipimpin oleh Surat Kuala ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Dalam menghadapi perlawanan superior, Jepang menggunakan strategi tipu muslihat, di mana pada saat itu komandan pasukan Jepang yaitu Kolonel Takanyori berpura-pura menyerang kepada pasukan Superiori, sampai akhirnya pasukan Jepang menutup pasukan peta dan melucuti senjatanya. Mereka kemudian ditawan dan diangkat ke markas Blitar untuk selanjutnya dibawa ke Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Para tokoh dan rakyat Indonesia terdahulu berusaha sekuat tenaga untuk melawan penindasan yang dilakukan Jepang. Kerjasama dan sikap positif lainnya yang dicontohkan para tokoh bangsa Indonesia dapat kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita pada masa kini. Mungkin cukup sekian yang bisa ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini dapat dimengerti dan dapat menjadikan pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sesudah kalian menyimak videonya,
mengenai dengan pembelajaran kita. Apa yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Coba, siapa bisa? Tentang sistem ekonomi di segi sistem politik, sistem pendidikan, dan sistem tenaga kerja. Ya, berarti dari video tersebut yang bisa kalian simpulkan di segi sistem ekonomi, politik, pendidikan, dan tenaga kerja. Ya, bagus ya. Kemudian kita langsung ke materi kita hari ini, ya, mengenai dengan respon bangsa Indonesia terhadap Jepang. Keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah Indonesia merupakan akibat dari propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Tujuannya adalah menarik simpati rakyat supaya dapat membantu dan mendukung Jepang yang sedang menghadapi perang dengan Amerika Serikat. Ini Indonesia terhadap penindasan Jepang. Penderitaan rakyat tidak berkurang, tetapi justru semakin bertambah. Kehidupan rakyat benar-benar menyedihkan, bahkan makanan sulit didapatkan karena banyak petani yang menjadi bekerja remusa. Gelandangan kota-kota besar makin tumbuh subur, tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan ataupun di bawah jembatan. Ya. Selanjutnya, perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh ini adalah Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Jogpling, Provinsi Aceh. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap Romusa, maka rakyat Jogpling melancarkan perlawanan. Ya. Abdul Jalil memimpin rakyat Jogpling untuk melawan tidak menindasan dan kekejaman yang dilakukan pendudukan Jepang. Berarti ini daerah mana? Daerah Luk Semawe ya? Pertempuran kemudian berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942 saat rakyat sedang menjalankan ibadah salat subuh. Karena diserang, maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan rakyat dengan bersenjata pedang dan gelewang. Bertahan bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Serangan tentara Jepang diulang untuk yang kedua kalinya, tetapi dapat digagalkan oleh rakyat. Terutama kekuatan Jepang semakin ditingkatkan, kemudian Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya, ya. Rakyat Singaparna melawan, ya. Kebijakan-kebijakan Jepang yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran yang banyak dianut oleh masyarakat Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat atas dasar pandangan dan ajaran Islam. Rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Perlawanan itu juga dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita. Kemudian perlawanan meletus pada bulan Februari 1944
dipimpin oleh seorang Kiai Zainal Mustafa, seorang ajengan ataupun yang disebut dengan tokoh ulama di Sukamanah, Singaparna. Ia adalah pendiri pesantren Sukamanah. Ia sangat menentang kebijakan Jepang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan Zainal Mustafa secara diam-diam telah membentuk pasukan tempur Sukamanah yang dipimpin oleh ajengan Najminuddin. Kiai Zainal Mustafa memulai pertempuran pada salah satu hari Jumat di bulan Februari 1944. Kemudian mendengar akan adanya rencana penyerangan, Jepang mengirim rombongan utusan Jepang ke Sukamanah untuk mengadakan perundingan dengan Zainal Mustafa. Akan tetapi utusan Jepang itu bersikap congkak dan sombong untuk menunjukkan bahwa Jepang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari lebih kuat. Perlawanan terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Latar belakang dan sebab-sebab perlawanan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Singaparna. Para petani dan rakyat Indramayu pada umumnya hidup agar sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Mereka harus menyerang sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Kemudian perlawanan rakyat terhadap kekejaman Jepang terjadi di banyak tempat, begitu juga di Kalimantan. Di sana terjadi peristiwa yang hampir sama dengan pada yang terjadi di Jawa dan Sumatera. Rakyat melawan Jepang karena himpitan penindasan yang dirasakan sangat berat. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma, seorang pemimpin suku Dayak. Pada masa pendudukan Jepang, penderitaan juga dialami oleh rakyat di Irian. Mereka mendapat pukulan dan penganiayaan yang sering di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu, wajar jika kemudian mereka melancarkan perlawanan terhadap Jepang. Para gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah gerakan Koreri, yang berpusat di Biak dengan memimpinnya bernama El Rumkoren. Pada tanggal 29 Februari 1945, di sini Hari Supriyadi dengan teman-temannya mulai bergerak. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin dan granat dari Daidan. Lalu keluar dengan bersenjata lengkap setelah pihak Jepang mengetahui adanya gerakan penyerbuan. Mereka segera mendatangkan pasukan yang semuanya orang Jepang. Pasukan Jepang juga dipersenjatai dengan beberapa tank dan pesawat udara. Kemudian di sini yang kedua ada dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian kalian tentu sudah menyimak bagaimana praktek pendudukan Jepang di Indonesia. Meski penguasaan Jepang di Indonesia hanya sekitar 3,5 tahun ataupun 3,5 tahun,
jauh lebih singkat dibanding dengan penguasaan Belanda di Indonesia. Namun Jepang telah membawa dampak ataupun pengaruh yang cukup besar bagi Indonesia, baik dari negatif maupun positif. Ini dampak dalam bidang politik, ya. Dampak dalam bidang politik yang pertama, melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Dalam prakteknya, untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih. Yang kedua, struktur pemerintahan disusun sesuai dengan keinginan Jepang. Yang ketiga, melakukan seikire setiap upacara bendera. Selanjutnya, membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Kemudian, ada dampak dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Yang kedua, kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan Jepang, ya. Kemudian ada dampak dalam bidang ekonomi. Yang pertama, Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang Jepang. Yang kedua, Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Yang ketiga, terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat. Selanjutnya ada dampak dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Yang kedua, para pelajar wajib memberi bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, ya. Yang ketiga, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Kemudian sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah perguruan tinggi kedokteran. Dan selanjutnya pelajaran juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiho atau sebagian pembantu prajurit. Ini ada dampak dalam bidang militer. Pada masa pendudukan Jepang, ya, keadaan pendidikan Indonesia semakin memburuk. Pendidikan akibat pendudukan Jepang di bidang militer. Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang adalah rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan pelatihan militer mencakup dalam bidang ketenteraan. Coba, jadi mengenai dengan materi sudah mengerti? Sudah? Ya, laki-laki bagaimana? Tahajud? Sudah? Sudah. Kalau sudah mengerti semuanya,
Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kita kerjakan kelompok ya. Coba kalian aturkan kelompok masing-masing yang sudah Ibu bagikan kemarin. Coba mana yang kelompok 1, coba langsung. Langsung dibagikan kelompok ya. Coba kursinya diangkat. Tarik. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Tolong jangan lupa ditulis nama kelompok ya masing-masing ya. Coba perhatikan semuanya. LKPD kan sudah Ibu bagi. Kemudian di sini ada tugas kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi coba kita perhatikan sama-sama yang kelompok 1. Di situ ada tugas, jelaskan bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia. Mana tadi kelompok 1? Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh pemerintah Jepang dalam bidang politik. Dan yang ketiga, adakah pengaruh pemerintah Jepang yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini? Jelaskan. Ya. Nanti kalau yang ada yang kurang paham, kurang mengerti, bisa tanyakan sama Ibu, ya. Kemudian kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, coba perhatikan semuanya.
Jelaskan bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh pemerintah Jepang dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. 3. Adakah pengaruh pemerintah Jepang yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini? Jelaskan. Ya. Kelompok 2. Nanti begitu juga, kalau misalnya ada soal, ada pertanyaan yang kurang paham, mengerti, bisa tanyakan sama ibu kembali ya. Ini kelompok 3. Tiga, jelaskan bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia. 2. Bagaimana pengaruh pemerintah Jepang dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, adakah pengaruh pemerintah Jepang yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini? Jelaskan. Ya. Nah, jikalau ada yang kurang mengerti, bisa tanyakan kembali. Ini kelompok 4. Yang pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia. 2. Bagaimana pengaruh pemerintah Jepang dalam bidang birokrasi dan militer. Dan yang ketiga, adakah pengaruh pemerintahan Jepang yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini? Jelaskan. Ya. Nanti kalau ada yang kurang paham ataupun kurang mengerti, bisa ditanyakan sama ibu, ya. Apa? Tolong dikerjakan sama-sama ya. Jangan lupa tulis nama. Ada yang kurang paham?
Bagaimana Meli? Jangan lupa ya tulis nama. Ini jawabannya ya. Yang lain langsung kerjakan. Hampir siap ya. Ini tadi kelompok 3 ya. Mengenai dengan soal bisa dipahami semua? Bisa ya.
Coba sudah siap semua? Bagaimana? Ada yang belum siap? Ini kelompok 4 sudah siap? Sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 1? Sudah. 5 menit lagi. Berarti 2 menit lagi. Coba. Jangan lupa ya tulis nama kelompok ya. Coba kita presentasikan tugas kalian. Kelompok mana yang pertama? Kelompok 1 ya. Mana kelompok 1? Coba maju depan. Yang lain siap-siap juga ya untuk presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rati Gabrina dan rekan saya. Nama saya Prapuspita. Saya juga Pak. 1. Jelaskan bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia. Jawaban dari kelompok kami adalah 1. Mengizinkan mengibar bendera merah putih. 2. Mengizinkan menggunakan bahasa Indonesia. 3. Mengizinkan menyanyi lagu Indonesia Raya. 2. Bagaimana pengaruh pemerintah Jepang dalam bidang politik. Jawaban dari kelompok kami yaitu 1. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan semua organisasi penggerakan nasional dibubarkan. 2. Rakyat Indonesia hanya boleh berpartisipasi dalam politik melalui organisasi-organisasi buatan Jepang. 3. Pemerintah Jepang memakan orang-orang pribumi sebagai pegawai pemerintah. Soal yang ketiga, adakah pengaruh pemerintahan Jepang yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini? Jelaskan. Jawaban dari kelompok kami adalah ada. Masuknya nasionalisme dalam kurikulum pengajaran dan penghapusan diskriminasi siswa yang dapat mengikuti pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah kelompok yang ingin bertanya? Kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan salah satu dampak positif di segi sosial dan budaya pada masa pemerintahan Jepang. Baik, terima kasih. Jadi waktu kelompok kami untuk berdiskusi.
kemudian pertanyaan dari kelompok 2. Adanya pendidikan berjenjang dan bisa apakah orang kelompok bisa menerima? Bisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 ya. Ya, coba maju ke depan. Coba yang lain diperhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sofia Firmiza dan dengan saya Saya Faris. berikut hasil diskusi kelompok kami. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia. Jawaban dari kami adalah mengizinkan menggunakan bahasa Indonesia, mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengizinkan mengibarkan bendera merah putih. Soal yang kedua, bagaimana pengaruh pemerintahan Jepang dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Jawaban dari kami adalah yang pertama, pengaruh pemerintahan dalam bidang ekonomi adalah uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang bahan-bahan pakaian, obat-obatan sulit didapatkan. Yang kedua, pengaruh pemerintahan Jepang dalam bidang sosial dan budaya ada dua. Yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Soal yang ketiga, adakah pengaruh pemerintahan Jepang yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa ini? Jelaskan. Jawaban dari kelompok kami adalah ada. Maksudnya nasionalisme dalam kurikulum pengajaran dan penghapusan diskriminasi siswa yang tidak dapat mengikuti pengajaran. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Saya perwakilan kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana sifat pendudukan Jepang saat mulai masuk ke Indonesia? Terima kasih untuk kelompok 3 untuk mendiskusi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawaban dari kelompok kami adalah 1. Orang Jepang menjadi orang yang ramah. 2. Orang Jepang menjadi orang yang bersahabat. 3. Orang Jepang menjadi orang yang peduli. 4. Orang Jepang tidak pernah membedakan agama, suku, adat, istiadat, ras, budaya, pribumi, dan Jepang. Apakah bisa diterima? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 kah? Ya.
Perhatikan ya, kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nisa Juwana Nazwa dan rekan saya bernama Saya Tadul Nadura. saya Syafatul Nisa. Saya Nisa. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, jelaskan bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia. Jawabannya adalah mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengizinkan menggunakan bahasa Indonesia, dan mengizinkan mengibarkan bendera merah putih. Soal yang kedua, bagaimana pengaruh pemerintahan Jepang dalam bidang pendidikan? Jawabannya ialah pengaruh pemerintahan Jepang dalam bidang pendidikan ada dua pengaruhnya, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif adalah adanya pendidikan berjenjang dan cikal bakal kooperasi. Pengaruh negatif adalah kesulitan proses komunikasi antar pulau karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang dan kerja bakti pada masanya. Pertanyaan yang ketiga, adakah pengaruh pemerintahan Jepang yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia masa kini? Jelaskan. Jawabannya adalah ada. Maksudnya nasionalisme dalam kurikulum pengajaran dan penghapusan diskriminasi siswa yang dapat mengikuti pembelajaran. Dari hasil presentasi kami, ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara Jepang menarik simpati bangsa Indonesia setelah mengalami kekalahan? Baik, berikan kami waktu untuk berdiskusi dengan kelompok kami. Ya, perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah untuk membantu dalam pertempuran dan memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Koiso dan direalisasikan dengan pembentukan BPU PKI serta PPKI. Apakah kelompok 4 dapat terima? Ya. Hanya ini presentasi kami. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang mana? Kelompok 4 ya. Mana kelompok 4? Ya, coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mary Ramiati dan teman saya Raisya Komida, teman saya Fadila. Nama saya Rasul. Baiklah, ini adalah hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama adalah
bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia? Jawaban dari kelompok kami adalah mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengizinkan menggunakan bahasa Indonesia, mengizinkan mengibarkan bendera merah putih. Soal yang kedua, bagaimana pengaruh pemerintah Jepang dalam bidang birokrasi dan militer? Jawabannya adalah terhentinya kegiatan pemerintahan sementara dan mendatangkan suatu tenaga sipil dari Jepang ke daerah Jawa. Dan para pemuda Indonesia diberikan pendidikan militer melalui organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Soal yang ketiga, adakah pengaruh pemerintahan ke Jepang yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini? Jelaskan. Jawabannya ada, maksudnya nasionalisme dalam kurikulum pengajaran dan penghapusan diskriminasi siswa yang dapat mengikuti pembelajaran. Baik, dari sekian presentasi kami, adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Saya dari kelompok itu ingin bertanya pada sebutkan dan jelaskan salah satu organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Baik, terima kasih. Berikan kami sedikit waktu untuk berdiskusi dengan kelompok kami. Dari kelompok 4 ini menjawab Sinai atau Majelis Islam Indonesia adalah organisasi Islam pada masa pemerintah kolonial Belanda, tapi kembali didirikan pada masa pemerintah Jepang tepatnya 4 September 1942. Organisasi ini menjadi wadah untuk silaturahmi dan musyawarah hal-hal yang menyangkut kehidupan umat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah siap semua kan kelompok untuk presentasi? Sudah ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan? Siapa namanya? Iya, coba. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 yang hanya seumur jagung namun mampu memberikan dampak kekejaman yang luar biasa, bahkan dapat dikatakan kekejaman Jepang melebihi Belanda. Dan selama pendudukannya di Indonesia, pemerintah militer Jepang berusaha mobilisasi keseluruhan sumber-sumber daya yang ada di Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sudah. Jadi kesimpulannya ya dari materi kita hari ini, penderitaan yang dirasakan rakyat pada masa pendudukan Jepang mendorong timbulnya perlawanan terhadap Jepang di berbagai tempat ya. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa, pemimpin Pondok Pesantren Sukamanah. Perlawanan dilatar belakangi oleh adanya pemerintah untuk melakukan sekere yang bertentangan dalam ajaran Islam. Perlawanan rakyat Indramayu juga karena adanya penerimaan rakyat, terutama akibat Romusa dan tindakan-tindakan Jepang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian perlawanan rakyat Irian Barat yang terkenal adalah gerakan
yang selanjutnya dari kesimpulan kita, perlawanan rakyat Irian Barat yang disebut dengan Papua ya sekarang, yang terkenal adalah gerakan Koreri di Biang yang dipimpin Rum Koren. Perlawanan disebabkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat akibat pendudukan Jepang. Kemudian perlawanan barisan peta dilatar belakangi adanya penindasan yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Ada dampak pendudukan Jepang dalam bidang politik adalah membubarkan semua organisasi pergerakan dan melarang semua rapat dan kegiatan politik. Dampak pendudukan Jepang dalam bidang sosial budaya adalah adanya pengerahan tenaga rakyat, penindasan, pemaksaan dan semua hal yang dapat mendukung kepentingan perang. Dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi diberlakukan sistem ekonomi perang dan semua sumber ekonomi dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi perang Jepang. Ini adalah sebuah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa menyenangkan? Berarti semuanya sudah kalian pahami kan? Untuk selanjutnya, jangan lupa kalian belajar di rumah ya. Jadi untuk pembelajaran kita mengenai dengan pertemuan yang akan datang mengenai dengan menganalisis peran dan tokoh nasional. Kemudian coba kalian duduk seperti semula, kita kerjakan tugas ya individu ya masing-masing. Coba tolong ya dikerjakan soal
Ini pilihan ganda ataupun COS. Ada 5 soal. Tolong kalian kerjakan masing-masing, kerjakan sendiri ya. Gimana Tahjul? Mana tugas Dut? Gimana tugasnya? Satu lagi? Coba Ella. Waktu tinggal 5 menit lagi ya.
Meli sudah siap? Coba Safira, sudah siap semua? Gimana? Sudah siap? Faris gimana? Sudah siap? Nah, Faresha. Nafi sudah siap? Kalau sudah siap semua, kita kumpul ya tugasnya. Mana? Coba yang lain. Jadi tugas ini sudah kalian kumpul, mudah-mudahan benar semua ya, nanti Ibu periksa. Jadi untuk pertemuan yang akan datang ini jangan lupa ya, belajar di rumah. Dan untuk pertemuan yang akan datang ataupun minggu yang datang, materi kita menyangkut dengan ataupun tentang menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi pembelajaran kita hari ini lebih kurang Ibu minta maaf ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita sama-sama membacakan doa seperti biasa ya. Mana ketua kelas? Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.